Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan yang mulia ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, pada sahabat beliau, dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Anak-anak, Bapak Ibu guru, serta para penonton di rumah, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki sekitar 20 hari di bulan Ramadan, yang artinya sebagian besar perjalanan Ramadan sudah kita lalui. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah SWT dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat keberkahan di bulan Ramadan. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang siapa saja yang wajib melaksanakan sholat, syarat-sholat, rukun sholat, dan sunnah-sunnah sholat, dan sunnah-sunnah lainnya. Dan hari ini kita akan membahas beberapa hukum penting, yaitu terkait kesalahan dalam sholat dan sholat berjamaah. Pembahasan yang pertama yaitu hukum orang yang meninggalkan rukun sholat karena lupa. Kira-kira apa hukum orang yang meninggalkan salah satu rukun sholat karena lupa? Dalam kitab dijelaskan bahwa yakti bihi idza tadkuruhu wa yasjudu lisahwi. Jadi ia harus melakukan kembali rukun yang tertinggal karena ia teringat. Ketika ia teringat kemudian melakukan sujud sahwi. Rukun sholat di sini adalah bagian yang paling penting dalam sholat. Berarti ketika kita meninggalkan rukun tersebut maka sholat kita tidak sah. Seperti contoh, seseorang ketika sholat lupa ruku lalu langsung sujud atau lupa membaca Al-Fatihah, kemudian dia ingat dan dia masih dalam sholat, maka ia harus kembali melakukan rukun yang tertinggal tersebut. Dan setelah sholat selesai, dia dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi, yaitu sujud karena lupa. Dari bab sebelum-sebelumnya, mulai bab taharah, wudu, sampai bab sholat menunjukkan bahwa Islam itu sebenarnya sangat mudah. Misal kita tidak bisa A, maka ada alternatif B atau C. Hanya saja seringkali manusialah yang membuatnya menjadi sulit. Yang kedua yaitu hukum orang yang meninggalkan sunnah-sunnahnya sholat karena lupa. Kalau tadi tentang meninggalkan rukun atau yang wajib, sekarang meninggalkan sunnahnya sholat. Kira-kira apa hukumnya orang yang meninggalkan sunnahnya sholat ketika lupa tersebut? Jadi dalam kitab disebutkan bahwa la ya'ti biha bal yasjudu lisahwi. Artinya ia tidak perlu mengulanginya tetapi perlu melakukan sujud sahwi. Artinya jika yang tertinggal adalah sunnahnya sholat bukan rukun sholat, maka sholatnya tetap sah, namun dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Seperti contoh sunnah sholat ketika ditinggalkan yaitu tidak membaca tasyahud awal atau tidak membaca qunut ketika sholat itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Kemarin sudah kita bahas bahwa sunnah dalam sholat itu ada dua, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Nah, dalam kitab di sini yang pertama dibahas yaitu bagaimana orang yang meninggalkan sunnah hayat. Maka hukumnya orang yang meninggalkan sunnah hayat tersebut tidak perlu mengganti dengan sujud sahwi. Sunnah hayat di sini sifatnya sebagai pelengkap atau memperindah sholat kita. Contoh seperti mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, dan contoh lain seperti meletakkan tangan di dada atau membaca doa iftitah dan sunnah hayat lainnya. Dan jika sunnah ini tertinggal maka kita tidak perlu kembali melakukannya dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Nah, hal tersebut hanya sebagai rukun sholat, bukan sebagai utama, maka boleh ketika tidak menggantikan sujud sahwi. Adapun cara pelaksanaan sujud sahwi di sini yaitu sujud 2 kali sebelum salam. Jadi pada bagian akhir dari sholat sebelum salam dilakukan sebanyak 2 kali dan bacaannya yaitu subhanallah la yanam wa la yasjud dan dibaca 3 kali. Jadi sujud kemudian duduk seperti duduk di antara 2 sujud dan membaca bacaan duduk di antara 2 sujud, kemudian dilanjutkan lagi dengan sujud sahwi membaca lagi subhanallah la yanam wa la yasjud sebanyak 3 kali, bangun baru kemudian setelah itu dilaksanakan salam.
Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas terkait rukun sholat fardu yang pertama yaitu berdiri bagi yang mampu. Lalu dalam bab sholat yang terakhir di sini dibahas kembali bagaimana hukumnya orang yang tidak mampu untuk berdiri dalam melaksanakan sholat fardu. Dan dalam kitab dijelaskan bahwa yusolli jalisan, maka kita boleh melaksanakan sholat dengan posisi duduk. Dan bagaimana jika kita masih tidak mampu untuk duduk? Maka sholat mubtadi'an. Jika kita tidak mampu duduk, maka kita boleh sholat dengan posisi miring. Lalu bagaimana jika kita masih tidak mampu untuk mengambil posisi miring? Dalam kitab juga dijelaskan bahwa sholat mustalqiyan, yaitu jika kita tidak mampu sholat dengan posisi miring, maka sholat dengan posisi terlentang. Semua ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat memudahkan umatnya. Orang yang sakit saja masih tetap wajib sholat, tetapi cara melakukannya sesuai dengan kemampuannya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu guru, serta para pemirsa di rumah, telah kita pahami bagaimana menjaga kesempurnaan sholat. Sekarang kita akan membahas salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah tidak hanya memberikan pahala yang besar, tetapi juga mengajarkan kesatuan, kedisiplinan, dan kebersamaan umat Islam. Rasulullah SAW bahkan menyebutkan bahwa pahala sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Adapun hukum sholat berjamaah dalam kitab disebutkan bahwa sholat jamaah itu merupakan fardu kifayah ala rijali muslimin. Jadi hukum fardu kifayah bagi laki-laki yang menetap. Jadi fardu kifayah di sini jika ada sebagian orang yang melaksanakan, maka yang lain tidak berdosa. Tetapi jika tidak ada yang melaksanakannya sama sekali, maka semuanya berdosa. Dan paling sedikitnya sholat berjamaah di sini adalah minimal terdiri dari seorang imam dan satu makmum. Syarat sholat jamaah yang pertama yaitu makmum berniat mengikuti imam. Jadi, meskipun ada makmum, kalau makmumnya tidak berniat untuk mengikuti imam, maka sholat tersebut bukan disebut sholat berjamaah. Yang kedua, makmum mengetahui perpindahan gerakan imam. Makanya, kenapa sunnahnya dalam setiap pergantian gerakan sholat itu, kita dianjurkan untuk disunahkan untuk mengucapkan takbir agar mengetahui perpindahan dari setiap gerakan sholat. Dan seorang makmum di sini harus mengetahui kapan imam sujud, kapan imam rukuk, dan seterusnya meskipun melalui perantara seperti pengeras suara. Syarat yang ketiga yaitu makmum tidak boleh lebih maju daripada imam. Untuk jarak antara makmum dengan imam dalam sholat berjamaah di sini sebenarnya tidak ada jarak yang ekstrim atau tidak renggang, tetapi di mana makmum berdiri sedikit di belakang dengan imam jika hanya berdua atau berada tepat di baris shaf di belakang imam. Dan posisi makmum di sini tidak boleh mendahului imam dan disarankan hanya satu langkah di belakang imam. Syarat yang keempat yaitu makmum harus dekat posisinya dengan imam ketika sholat di luar masjid. Misalkan ketika kita sholat di luar masjid atau di lapangan, maka jarak antara makmum dengan imam tidak boleh terlalu jauh dan harus masih terlihat. Dan syarat yang kelima yaitu tidak ada penghalang antara imam dan makmum. Maksudnya, tidak ada penghalang yang memutus antara imam dan makmum. Lalu bagaimana dengan penutup atau tirai seperti yang ada di masjid pada umumnya? Nah, tirai yang digunakan dalam masjid itu biasanya hanya untuk membatasi antara makmum laki-laki dengan makmum perempuan, dan ini dianjurkan untuk menghindari khalwat atau campur antara laki-laki dan perempuan. Syarat yang keenam yaitu makmum mengikuti gerakan imam. Jadi makmum harus mengikuti gerakan imam, tidak boleh mendahului atau terlalu tertinggal. Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Dan syarat sholat jamaah yang terakhir yaitu tidak bermakmum pada orang yang harus mengulang sholat. Artinya tidak boleh bermakmum pada orang yang sholatnya tidak sah dan harus diulang. Jadi seorang imam
Jadi, seorang imam dalam melaksanakan sholat itu banyak salahnya, seperti meninggalkan syarat sholat atau rukunnya banyak yang tertinggal. Makanya, kenapa syarat untuk menjadi imam seperti yang disebutkan dalam kitab klasik seperti kitab Al-Um dan kitab fikih lainnya banyak juga yang membahas untuk menjadi imam salah satu syaratnya yaitu yang paling paham atau diutamakan yang paling baik bacaan Al-Quran, paham sunnah, dan paham dalam fikih sholat. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu Guru dan para pemirsa di rumah, dari penjelasan ini kita belajar bahwa sholat memiliki rukun yang wajib dijaga dan jika lupa ada sujud sahwi sebagai penyempurna sholat. Islam juga memberi kemudahan bagi orang yang sakit dan sholat berjamaah adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Semoga setelah memahami ilmu ini kita menjadi orang yang menjaga sholat, lebih disiplin berjamaah, dan lebih khusyuk dalam beribadah. Karena sholat adalah tiang agama, maka jika sholat kita baik, insya Allah ibadah kita yang lain juga akan baik. Materi yang dapat saya sampaikan pada Ngabuburit kali ini, semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.